Pidato Jokowi di COP28 penuh mimpi dan kontradiksi. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada pembukaan konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau COP28 Dubai, Uni Emirat Arab pada Jumat 1 Desember 2023. Ia menyebutkan Indonesia akan mencapai net zero emission atau NZE pada 2060. Selain itu, ia juga mengklaim berbagai keberhasilan Indonesia mulai dari pengurangan emisi sebesar 42%, pengurangan angka deforestasi, transisi energi, hingga transisi ekonomi berkelanjutan. Walhi menilai klaim-klaim keberhasilan tersebut dilebih-lebihkan dan kontradiktif dengan kebijakan dan aksi iklim yang sedang dijalankan pemerintah. Kontradiksi itu terlihat dalam berbagai hal. Kontradiksi pertama, target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat tidak akan pernah terwujud dengan model ekonomi ekstraktif tinggi emisi yang selama ini dijalankan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Fakta menunjukkan bahwa model ekonomi ekstraktif telah menyebabkan krisis iklim, konflik sosial, perampasan ruang hidup rakyat, dan melipat gandakan bencana ekologis yang mengancam ekonomi dan keselamatan rakyat. Model ekonomi ekstraktif seperti hilirisasi pertambangan nikel masih akan dilanjutkan negara seperti terlihat pada dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. Selama 20 tahun terakhir, emisi sektor energi di Indonesia telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan permintaan energi. Dengan 600 juta ton CO2 dari sektor energi pada tahun 2021, Indonesia adalah penghasil emisi terbesar ke-9 di dunia. Kontradiksi pidato Jokowi lainnya mengenai agenda mengurangi kemiskinan dan ketimpangan tak akan terwujud pada tahun 2060 jika tetap mempertahankan eksploitasi sumber daya alam sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045 sebesar 6-7% malah akan melanggengkan kemiskinan masyarakat Indonesia. Pasalnya, beragam kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia justru memperburuk kehidupan masyarakat, terutama kehidupan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, petani, nelayan, masyarakat adat, dan lainnya. Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa sebagai upaya mengatasi krisis iklim, pemerintah Indonesia telah menyiapkan platform pembiayaan, bursa karbon, mekanisme transisi, dan dana lingkungan hidup dari result-based payment justru menunjukkan lemahnya diplomasi iklim Indonesia. Perdagangan karbon bagi Walhi merupakan jalan sesat untuk mengatasi perubahan iklim. Sebab, perdagangan karbon hanyalah sebuah modus untuk mempertahankan ekstraktivisme, finansialisasi alam, hingga melakukan praktek greenwashing. Terima kasih sudah menonton sahabat Walhi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.